Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Abdurrahim dan rekan saya Fadlan Hakim. Kami dari Sistem Informasi 4B tahun 2024. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari research kami yang berjudul Usability Testing of a Website Support Page with Cognitive Walkthrough Using Maze Tool. Eh, Pertama-tama kami akan menjelaskan mengapa kami melakukan research ini. Pada dasarnya sebuah aplikasi bisa dikatakan usable ketika itu satisfactory, tidak sulit untuk digunakan, dan works accurately as the user interface intended, atau bekerja akurat dengan apa yang diinginkan oleh user interface-nya. Nah, objeknya adalah Discord, di mana Discord adalah aplikasi yang biasa digunakan gamers untuk berkomunikasi. Walaupun sebenarnya objek di sini bukan Discord-nya itu sendiri, melainkan support page dari website Discord, di mana support page ini sangat kritikal dan akan memudahkan user memudahkan user untuk memiliki pemahaman akan fitur-fitur yang ada pada aplikasi itu sendiri. Maka dari itu, kami akan melakukan studi yang mengakses usability dari support page Discord website menggunakan cognitive walkthrough. Nah, untuk research metodologinya sendiri tentunya menggunakan cognitive walkthrough, di mana user akan diberikan task atau tugas-tugas yang mereka akan melakukan tugas-tugas tersebut. Untuk ketika mereka telah melakukan tugas-tugas tersebut, maka akan dianalisis efektivitas dan efisiensi dari pekerjaan mereka. Efektivitas adalah di mana apakah user tersebut berhasil atau tidak melakukan tugas yang diberikan, dan efisiensi adalah ketika user dapat melakukan tugas dengan cepat atau efisien. Nah, partisipan di sini ada enam orang. 6 orang ini adalah advanced internet user, di mana mengapa ini dilakukan adalah karena support page sendiri akan digunakan atau em, mendapatkan potensi maksimalnya untuk user-user yang telah mengerti aplikasinya, dasar-dasar dari aplikasi tersebut. Ketika mereka mereka menemukan sesuatu yang mereka tidak ketahui, maka mereka baru membuka super page. Tentunya objek di sini adalah Discord super page, dan tool yang kami gunakan adalah Maze, di mana Maze adalah tool yang secara online dapat melakukan remote usability testing. Maze sendiri juga dapat membantu kami dalam melakukan analisis data yang telah dikoleksi. Next. Nah, di sini adalah task skenario untuk cognitive walkthrough yang telah kami jelaskan tadi. Di mana pertama adalah user akan ditugaskan untuk membuka account setting dan mencari informasi untuk disable account mereka. Yang kedua adalah user membuka frequent answer question, di mana user harus mengakses fitur help yang disediakan. Dan ketiga adalah user membuka beginner's guide page dan memfollow person yang memberikan informasi dalam beginner's guide tersebut. Nah, di bawah ini seperti contoh dari Mazinya, dari tugas-tugasnya. Nah, sebelum ke hasil dan pembahasan, kami akan menunjukkan bagaimana proses koleksi data menggunakan cognitive walkthrough akan dilakukan. Tentunya dengan prototype dari support page Discord-nya. Baik, di sini akan saya ambil alih. Jadi di sini kita akan langsung aja eh, menguji prototipe kita menggunakan aplikasi Maze. Langsung aja kita get start. Nah, di sini ada tugas-tugas yang telah dijelaskan untuk menyelesaikan task tersebut.
Nah, jadi sini tugasnya itu adalah kita suruh buka akun setting dan cari informasi untuk disable account. Nah, langsung aja kita mulai. Nah, di sini langsung bisa terlihat ada akun setting. Kita bisa klik. Dan kita disuruh untuk mengklik how do I disable my account. Nah, beres. Tugas pertama selesai. Nah, di sini kita ditanya eh, pendapat kita. Nah, kita bisa memberikan kesan yang positif, negatif, ataupun netral, serah kalian ya. Misalnya di sini karena tadi seru, kita ketik seru. Lalu masuk ke tugas kedua. Nah, di sini kita disuruh membuka halaman Facts and Access fitur help yang telah disediakan. Langsung aja kita mulai. Di sini langsung terlihat ada fake. Langsung kita klik dan di sini kita klik help dan selesai. Kita ditanyakan lagi mengenai pendapat kita karena tadi lumayan, kita bisa klik lumayan. Pokoknya sesuai perasaan kalian aja, seperti itu. Lalu untuk petugas ketiga, kita buka halaman beginner's guide dan kita follow user yang membuatnya. Langsung aja kita mulai. Di sini ya. Untuk tulisan beginner's guide ini itu ada di sini. Kita klik saja. Nah, tadi tugas kita ialah disuruh untuk follow. Nah, di sini kalian bisa melihat tugas yang telah tadi disuruh bila kalian lupa. Langsung aja kita follow. Dan ya, selesai. Selesai. Kita telah melakukan pengujian dari prototipe yang telah kita lakukan, kita buat. Langsung kita kembali ke hasil dan analisis. Nah, jadi setelah kita melakukan pengujian menggunakan aplikasi Maze pada 6 partisipan yang telah dipilih, didapatkan bahwa semua tugas yang telah diberikan itu diselesaikan dengan baik, dengan sukses gitu, 100% sukses semuanya dari 6 orang tersebut. Nah, untuk efisiensinya ini bisa kalian lihat di sini ada rata-rata waktu penyelesaian tugasnya dari tugas pertama, tugas kedua hingga tugas ketiga. Dan rata-rata semuanya diselesaikan dalam hitungan detik. Tidak ada yang melebihi dari 1 menit. Bisa kita lihat untuk tugas pertama rata-ratanya diselesaikan oleh 36 detik, untuk tugas kedua sekitar 12 detik, dan untuk tugas ketiga itu sekitar 25 sampai 26 detik. Seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada error dan usability score. Nah, jadi di apa sih namanya? Di tadi di tugas-tugasnya tadi tuh kita itu bisa melihat error yang dimaksud tuh si usernya ini mengklik yang bukan dari yang harusnya diklik gitu. Misalnya tugasnya tadi untuk ngeklik uh, count. Nah, tapi dia mengklik yang lain. Nah, di sini bisa terlihat dari menggunakan aplikasi simulasi tersebut. Nah, untuk tugas pertama ini sekitar 36 sampai 37% misklik yang dilakukan oleh user. Untuk tugas kedua ini tidak ada, dan untuk yang tugas ketiga sekitar 33 sampai 34% yang misklik gitu, yang tidak mengklik yang seharusnya gitu. Lalu untuk usability score, nah untuk usability score-nya ini bisa kalian lihat dari tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga. Rata-ratanya bisa dibilang baik ya, di atas 70 yang seharusnya, karena usability score yang baik itu di atas di 70 ke atas, itu bisa dibilang baik seperti itu. Untuk tugas pertama ada 86, nilainya 86, tugas kedua 99 hampir 100, dan tugas ketiga 81. Nah, lalu di sini ada user sentiments. Nah, jadi dari tanggapan telah tadi kalian berikan itu akan kita tampilkan di sini, yang dimana kita kategorikan menjadi 3, yaitu ada positif, negatif, dan netral. Dimana kalau tanggapan positif ya seperti tadi,
tutorialnya seru, taks-taksnya menyenangkan, tidak membosankan, eh, keren seperti itu. Nah, kalau untuk negatif ya mungkin taks-taksnya itu sulit dikerjakan seperti itu. Kalau untuk netral, dia beranggapan bahwa ya tugasnya tidak terlalu susah dan cukup menyenangkan, masih bisa dapat diselesaikan walaupun mungkin butuh waktu yang cukup lama. Jadi dia netral gitu. Sehingga dari hasil dan tutorial yang telah saya lakukan menggunakan prototipe yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga tugas tersebut, keenam partisipan yang mengerjakan dapat mengerjakannya dengan baik. Terbukti dari presentase 100% tugas yang telah dikerjakan. Dan keseluruhannya itu selesai dengan baik. Lalu rata-rata waktu dari 6 partisipan mengerjakan tugas tersebut tidak ada yang lebih dari 1 menit, sekitar 20 sampai 30 detik dalam menyelesaikan keseluruhan tugas, baik itu dari tugas pertama, tugas kedua, hingga tugas ketiga. Lalu untuk errornya, misklik yang dilakukan oleh partisipan tidak terlalu banyak, tidak uh, tidak memiliki angka yang cukup besar. Bahkan untuk task kedua, tidak ada yang misklik sama sekali, seperti itu. Dan setelah kita lakukan itu, dapat kita nilai usability score-nya, dan didapatkan semuanya baik untuk usability score-nya. Di atas 80, baik itu untuk tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa aplikasi support page dari aplikasi Discord ini sendiri bisa dibilang memiliki user interface yang sangat baik dengan nilai rata-rata 80 ke atas. Sehingga eh, bila kita melihat dari rata-rata usability score, untuk nilai 80 ke atas itu bisa dibilang sangat efektif dan sangat tidak tidak diperlukan perbaikan. Dan kalau bila dinilai menggunakan grade A, B, C, and D, untuk nilai 80 ke atas itu mendapatkan grade A, yang artinya sangat baik. Sekian.